Dibuang gereja tahun 80-an, tapi diselamatkan Tuhan. Teman-teman, kadang ya, luka terbesar bukan di dunia luar, tapi di kursi paling depan gereja tahun 80-an. Dan itu adalah aku cerita sedikit ya. Ini kisah perjalanan kerohanian tuh. Anggap aja bonus hari Natal buat kamu, teman-teman. Di tahun 80-an aku masih muda. Semangat pelayanan itu gila-gilaan. Aku baru hampir setahun lah masuk gereja besar itu ya. Tiba-tiba Tuhan percayakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam 2 bulan aku membuka 12 komsel. Satu komsel isinya 12 keluarga bahkan lebih. Dan karena itu tanpa aku minta, orang mulai bisik-bisik. Ini anak bisa langsung jadi gembala ranting. Aku dengar sih. Aku senyum aja. Karena dalam hati aku cuma satu kalimat. Besok aku penginjil. Bukan pengurus jabatan. Aku terakhir kali menjabat sebagai pengawas rayon. Ini posisi zaman itu ya. Orang kejar banget sambil sikut-sikutan. Tapi buat aku itu jabatan hanya surat keputusan. Sedangkan panggilan adalah surat perintah dari Tuhan. Dan justru di sanalah cerita yang paling pahit dimulai. Suatu hari, wakil gembala datang ke rumahku. Aku pikir untuk pendataan jemaat lah. Tapi dari nada bicaranya, sorot matanya, cara ia memilih kata, aku tahu ada perubahan. Nama aku tidak lagi tercatat sebagai pengawas rayon. Tidak ada dialog, tidak ada doa, tidak ada tatapan mata. Cuma stempel rapat doang. Dan aku dihapus diam-diam, teman-teman. Bukan karena aku salah, enggak. Tapi karena ada yang takut aku benar. Takut aku berkembang lebih cepat. Takut kursinya bergeser. Dan drama itu bukan sinetron rohani, teman-teman. Ini gereja di tahun 80-an. Aku marah. Aku hilang 2 bulan. Aku tidak mau ke gereja itu. Dan waktu kamu kecewa, ini pesannya. Waktu kamu kecewa di gereja, ada bisikan paling berbahaya di dunia rohani, teman-teman. Kalau orang gereja aja begitu, buat apa Yesus? Dan itulah sebabnya banyak orang keluar dari gereja, teman-teman. Bahkan keluar dari Kristus. Lalu masuk ke tempat lain. Bukan karena mereka benci Yesus, bukan. Tapi karena mereka sakit hati oleh umatnya sendiri. Terus saya gini ya. Bayangin ya, kamu pulang dari gereja sambil ketawa ketir. Gereja ngajarin kasih. Tapi aku disingkirin karena prestasi. Sampai satu malam ya, Tuhan tegur aku tanpa suara keras. Kesalahan mereka itu bukan alasanmu kehilangan aku. Dan hari Minggunya aku datangnya ke gereja itu. Dan anehnya yang berkhotbah adalah orang yang membuang aku. Dan dia kutip Mazmur 84 ayat 10. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Aku pulang sambil ketawa pahit, teman-teman. Aku bilang begini, lebih baik 1000 hari di tempat lain daripada 1 hari di gereja lu. Humor yang pahit, teman-teman. Tapi itulah cara aku mengeluarkan racun tanpa menyimpan dendam. Karena pada akhirnya aku sadar, pelataran Tuhan bukan gedung gereja. Pelatarannya adalah hatiku sendiri yang mau pulang kepada Dia. Mazmur 84 ayat 10 itu bukan bicara tentang pintu kaca dan mimbar kayu, teman-teman. Tapi tentang hadirat Tuhan yang tetap mencari kamu, bahkan ketika kamu gagal memeluknya. Jabatan bisa dicabut oleh rapat staf, bisa. Panggilan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Gereja bisa salah mengelola orang, teman-teman. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Kadang ya, gereja menutup satu pintu kecil agar Tuhan membuka panggung yang lebih luas. Strukturnya memang membuang aku. Tuhan menjemput aku langsung. Begitu juga dengan kamu, teman. Kalau kamu mengalami ya. Dan kalau kamu pernah disakiti gereja, kecewa sampai keluar, bahkan hampir meninggalkan Yesus, ini pesan aku dari tahun 80-an sampai hari ini. Manusia bisa gagal mengasihi. Yesus tidak pernah gagal menjemput. Jangan biarkan kesalahan orang menghentikan perjalananmu dengan Tuhan. Kalau kamu kuat, pulanglah.
Kalau kamu belum kuat, biarkan Tuhan datang ke tempat kamu berdiri. Nah, sekarang ceritakan ya, di kisah kamu ya. Aku tidak sendirian. Nah, besok kita akan bahas tentang pulang dari gereja, hati semu atau tambah pusing. Ikuti terus ya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.